Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. La siyama, apalagi in kana ahaduhum yastaqilla a'malahu shalihata fi 'aini. Jikalau keadaan seseorang di antara mereka menganggap sedikit akan amal-amal mereka yang sholih dalam pandangannya, fa innahu yashtaddu khaufuhu wa qurbuh, maka sesungguhnya mereka sangatlah takut dan merasa duka si ahad, seseorang tersebut. Nanti di akhirat orang-orang akan menganggap sedikit amal solehnya, timbul rasa takut yang sangat, timbul rasa duka yang sangat. Di adami ayyakuna ma'ahu syai'un fil hasanati yu'ti minhal khusuma yaumal qiyamah, karena ketiadaan bagi mereka sedikit pun dari amal-amal kebaikan, memberikan kepada amal kebaikan itu kepada orang yang dimusuhinya pada hari kiamat. Nanti ada pertanggungjawaban sesama adami, sesama manusia. Warubama syahha ahadul madlumina yaumal qiyamah, dan terkadang seringkali dia merasa kikir, merasa enggan salah seorang daripada orang yang menzolimi pada hari kiamat, merasa tidak mau memberikan amalnya. Fala yardha bi jami'i a'mali dzalimi sholihati, maka tidak ridho dengan seluruh amal-amal orang yang berbuat zolim akan amal yang solehnya, mazlimatan karena perbuatan zolimnya, wahidatan salah satunya min malin daripada harta-hartanya, au irdin atau harga dirinya, au latomatan atau menyakiti fisiknya. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu orang yang bangkrut hari kiamat? Nanti orang-orang yang zolim dia enggan ngasih amalnya. Emang maksudnya bagaimana ngasih amal? Kita berbuat amal soleh, nanti di akhirat amal soleh kita berikan kepada orang yang pernah kita zolimi di dunia. Sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita capek-capek nih kita kerjain di dunia. Nanti di akhirat kita merasa kikir, kita merasa enggan. Enak aja gua yang beramal soleh, amal soleh gua harus diberikan kepada seseorang. Dia merasa enggan, bahkan tidak ridho seluruh amal solehnya diberikan kepada orang yang pernah kita zolimin, min malin ya, daripada hartanya, irdin harga dirinya, latomatin ya, dan menyakiti fisiknya. Faqalu, maka mereka berkata, al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinara wala mata'. Kata mereka, orang bangkrut di sisi kami ialah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki dinar, dan tidak memiliki harta benda. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu may ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakatin wa hajjin. Orang bangkrut ialah yang datang pada hari kiamat dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, wa ya'ti wa qad syatama hadza, dan dia datang dan sungguh dalam keadaan pernah membenci, pernah mencaci maki, wa akalama lahada, dan dia pernah memakan harta dengan secara zolim pada perkara ini,
wa syafaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah akan hal ini, wa daraba hadza, dan pernah memukul akan hal ini, fa yu'ta hadza min hasanati, maka diberikan amal-amal dari kebaikannya, wa hadza min hasanati, dan ini adalah dari kebaikan-kebaikan orang tersebut kepada orang yang dizoliminya. Jadi nanti orang yang pernah dibenci, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dimakan hartanya secara zolim, orang yang pernah ditumpahkan darahnya secara zolim, orang yang pernah dipukul secara zolim, nanti diberikan tuh semua kebaikan-kebaikan orang tersebut. Fa'in faniyat, maka jikalau habis sudah amal baiknya, qabla ayyub doma alaihi, sebelum terbayar perkara-perkara yang harus ditunaikan kepadanya, ukhidha min khotoyahum, maka diambil kesalahan-kesalahan mereka, faturiha alaih, maka dibebankan kepada orang tersebut. Ya, saya udah nggak punya amal soleh lagi. Amal soleh saya kan udah diberikan ke kamu. Kalau begitu saya punya kesalahan nih, kesalahan saya aja dah yang diambil, dilimpahkan ke kamu. Itulah orang yang bangkrut. Tsumma qudhifa finnar, kemudian dicampakkan ke api neraka. Udah mah bangkrut, dilempar ke api neraka. Maka kezoliman terhadap makhluk, terhadap sesama manusia, itu akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Janganlah berbuat zolim kepada orang, jangan membenci orang, jangan mencaci maki orang. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wa kana Abdullah bin Unais radhiyallahu an, dan adalah Abdullah bin Unais, semoga Allah ridha kepadanya, yaqulu, berkata Abdullah bin Unais, yunadi Rabbul Izzati yaumal qiyamah, memanggil Tuhan pemilik keagungan pada hari kiamat, anal malikud dayyan, aku adalah seorang raja, maha pemberi balasan, la yambagi li ahadin min ahlin nari ayyadkhulan naro, tidak seyogyanya lah bagi seseorang daripada ahli neraka masuk ke dalam neraka, wala yambagi li ahadin min ahlil jannati ayyadkhulal jannata, dan tidak seyogya pula bagi seseorang ahli surga masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak sepatutnya masuk neraka, orang yang masuk ke dalam surga tidak selayaknya masuk ke surga. Wali ahadin indahu madlimatun, dan karena seseorang itu di sisinya pernah berbuat zolim. Bacanya mazlimatun, bukan madlamatun. Mimnya di fathah, lamnya di kasroh. Madlimatun, kezoliman. Itu ada angka 2, angka 2-nya merujuk ke bawah. Al-madlimatu bi fathil mim ma wa kasril lam, madlimatun, hatta atas solahu anhu, sehingga membalas aku, kata Allah, kepada orang tersebut dari kezoliman tersebut. Wa qad kana Wahb bin Munabbih rahimahullahu taala yaqul, dan adalah Imam Wahab bin Munabbih, semoga Allah merahmatinya, berkata Imam Wahab, taba syabun min bani Israil an jami'il ma'asi, pernah bertobat seorang anak muda dari kalangan Bani Israel dari seluruh kemaksiatan-kemaksiatannya. Summa sara yata'abbadu, kemudian jadilah dia seseorang yang ahli ibadah. Pernah ada seorang pemuda bertobat dari kalangan Bani Israel, tobat dari seluruh maksiat-maksiatnya, kemudian dia menjadi ahli ibadah. Fa'abidallaha sab'ina sanatan, maka beribadah dia kepada Allah 70 tahun. La yuftiru wa la yanamu, tidak pernah batal, tidak pernah tertidur. 70 tahun itu ibadah terus, enggak batal-batal, continue. Bahkan wala yanamu, Masya Allah, tidak pernah tidur. Ada manusia 70 tahun enggak dikasih tidur, ibadah aja. Kalau Allah udah berkuasa tuh,
Kalau Allah sudah berkuasa berkehendak kepada seseorang, 70 tahun kagak tidur. Wala yastadillu bidzillin, dan tidak pernah berteduh di bawah satu teduhan. Enggak pernah berteduh di bawah naungan. Wala yakulu saminan, dan dia tidak makan minyak samin. Jadi si anak muda ini kontinu 70 tahun ibadah. Falam mamata, maka tatkala meninggal si anak muda yang bertobat ini, ra'ahu ba'du ikhwanihi fil manam, memimpikannya sebagian saudara-saudaranya di dalam tidur. Dia punya saudara nih, mimpi mimpi ketemu orang yang tobat ini nih, anak muda yang tobat ini. Faqala lahu, maka berkata saudaranya kepada si anak muda yang tobat tersebut, yang ahli ibadah tersebut, madza fa'alallahu bik, apa yang diperbuat Allah kepada engkau? Qala, maka berkata itu si anak muda, hasabani, Allah telah menghisap diriku, tsumma ghafaroli kulla dzambin, kemudian mengampuni Allah akan seluruh dosa-dosaku. Saya udah dihisap, Allah udah ngampunin dosa-dosa saya, illa, kecuali ada satu dosa yang belum diampunin. Ada satu dosa si anak muda ini yang ahli ibadah 70 tahun ini yang belum diampunin. Apa? Oh, dan halaltu biha asnani bi ghairi idni sahibi, kecuali satu kayu yang buat aku bencungkil, dengan kayu tersebut gigi-gigiku tanpa izin pemiliknya. Jadi ada kayu dipotek itu, kecil, kayu kecil, kayak lidi lah, sebesar lidi. Itu kayu buat habis makan dia mau nyongkel giginya. Fa'ana mahbusun anil jannah, maka aku tertahan dari surga, bisa babihi, dengan kayu tersebut, ila wafati hadza, sampai wafatku sekarang ini. Enggak diizinin masuk surga dia, padahal dosanya udah diampuni sama Allah, kecuali ada pernah ngambil satu sehelai kayu buat nyongkel giginya. Kultu berkata Syekh Wahab Asy'ari, pengarang kitab, wa yu'ayyidu dzalika hadis, dan diperkuat itu hadis, innallaha ta'ala akhfa salasan fi salatin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyamarkan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ada yang disamarkan sama Allah 3 perkara di dalam 3 perkara. Akhfa ridahu fi ta'atih, Allah menyamarkan keridhaannya di dalam ketaatannya. Jadi kalau orang taat kepada Allah, sebenarnya Allah ngasih keridhaan, cuman keridhaannya disamarkan. Maka tujuannya apa disamarkan keridhaan Allah? Supaya kita senantiasa berbuat taat. Wa akhfa sakhatuhu fi maksiyatih, dan Allah menyamarkan murkanya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah bisa jadi mendapatkan murkanya Allah, cuman nggak Allah balas, nggak langsung Allah balas. Emang kalau orang habis judi langsung diazab kita sama Allah? Enggak. Emang orang kalau habis mabuk langsung diazab kita sama Allah? Enggak. Disamarkan. Kemurkaan Allah itu disamarkan. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadih, dan Allah menyamarkan wali-walinya, aulia-aulianya, wali-walinya Allah, fi ibadi, pada hamba-hambanya. Jadi barangkali orang yang kita hina, orang yang kita caci maki, orang yang kita hasudi, orang yang kita zolimi, dia seorang yang ahli zikir kepada Allah, dia seorang yang ahli sholawat kepada Allah, kita mah gedek aja sama dia mah doain kita, kita mah benci aja sama dia, nggak taunya dia tiap malam ngedoain kita, nyolawatin kita supaya jadi orang yang soleh, supaya manfaat ilmunya. Jadi orang-orang yang kita sakiti nanti di akhirat akan berhadapan, dimintakan pertanggungjawabannya. Al-hadits, bermula ini suatu hadis, farubbama, maka terkadang allaqal haqqu ta'ala, menggantungkan Allah Ta'ala suhtahu, akan kemurkaannya, ala abdin,
kepada seorang hamba biwuku'ihi, dengan terjatuhnya seorang hamba fi dzambin shaghirin, di dalam dosa yang dianggap kecil, fi aini, di dalam pandangannya. Kadang-kadang kita nganggap timbang pencongkel gigi, timbang tusukan gigi, ya. Dalam pandangan kita itu dosa kecil, tapi dalam pandangan Allah itu memancing murkanya Allah. Ka'akhdil khilalil madhkur, seperti orang yang mengambil penyelang-nyelang gigi yang telah tersebut di atas, li asnanihi, untuk gigi-giginya, au ghusliyadihi, atau mencuci tangannya, biturabi jarihi, dengan debu tetangganya, bigoiri idni, tanpa izin si tetangga tersebut. Ada orang nyuci tangan pakai debu, debunya milik tetangga, kan timbang debu, timbang debu aja masa pakai izin sih, timbang debu, ada orang cuci tangan mungkin habis meper apaan gitu, wah kayaknya gak enak banget nih tangan, kemudian dia ngambil debu tuh, digini-gini tangannya, nggak izin sama yang pemilik tanahnya, di pandangan kita itu mah dosa remeh-temeh, dosa kecil, beli bakwan, ngambil bakwan 10, ngaku 3, gitu kan kayak itu mah timbang bakwan, gitu kan, tapi pertanggungjawaban di akhiratnya berat. Kama marra anifan, sebagaimana telah lewat, baru saja pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.